kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Pansel DPRP Provinsi Papua Tengah. Mungkin saya sebutkan, mungkin ada yang kenal dan ada yang tidak kenal. Dikenal maka disayang, kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Saya Emmanuel Mote. Jabatan saya di Pansel sebagai sekretaris. Maka itu saya sangat senang kalau saudara-saudara yang datang ke sini menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk kami sama-sama kawal. Apa yang tadi bapak-bapak sampaikan, saudara-saudara sampaikan, forum intelektual ya, Provinsi Papua Tengah sampaikan tadi, kami akan tampung dan bahas. Mana yang perlu, mungkin barangkali kita sebagai manusia mungkin ada yang kita melanggar sesuai dengan PP 106 atau mungkin tatip dari Pansel. Nanti kita akan cross check sama-sama. Kita mau semua sama-sama transparan dan terbuka. Maka itu kemarin, pada saat pendaftaran kemarin, di provinsi lain itu mereka pendaftarannya tertutup, tapi kita terbuka. Siapa saja bebas yang memenuhi syarat. Maka itu kita sudah terima. Hampir semua itu 304 yang mendaftarkan di Provinsi Papua Tengah untuk DPRP. Setelah itu diverifikasi. Dari 304 itu ada yang memenuhi syarat, dalam arti mereka punya berkas lengkap, ada yang tidak. Dan di Provinsi Papua Tengah ini kami berikan kesempatan kepada mereka yang mau mencalonkan sebagai DPRP. Mereka hanya kita berikan itu 4 syarat saja, tidak banyak. Kita tidak mau menghambat mereka, masyarakat kami tidak mau kita menghambat. Kemarin itu kita kasih 4 syarat saja, beda dengan provinsi lain. Coba kalian nanti tanya. Kemarin untuk di Papua Tengah itu kita berikan 4 syarat saja. Ijazah, KTP, domisili, terus sama apa lagi itu? Surat keterangan tidak terlibat dalam partai politik. Itu saja yang kita berikan. Kalau provinsi lain mereka pakai semua 24 syarat itu, mereka harus daftar dari awal. Sedangkan saya mengerti bahwa situasi dan kondisi Papua Tengah itu ada yang bisa dijangkau dengan jalan darat, ada yang udara saja, ada yang di balik gunung. Oleh sebab itu kita minta itu mempermudah yang mencalonkan. Yang mendaftar itu kita mempermudah mereka. 4 syarat saja yang kita kasih. Akhirnya mereka daftar itu 304. Namun di pendaftaran itu ada yang kurang. Berkas mereka ada yang kurang, tidak lengkap. Ada yang terlibat dalam partai politik. Maka itu kita verifikasi. Akhirnya itu jadilah sisa, mereka daftar lagi, masuk ke seleksi, orang punya rekam jejak. Rekam jejak itu dilaksanakan oleh lembaga terkait, bukan dari kita. Itu lembaga terkait yang mereka laksanakan rekam jejak, tes rekam jejak. Setelah mereka laksanakan tes rekam jejak, barulah hasilnya itu kita sahkan dan naikkan. Seperti itu. Jadi yang ada sekarang itu 33. Yang saudara-saudara sudah tahu semua, mungkin di media sudah baca semua, 33. Maka itu kalau seandainya terjadi mungkin di situ kekeliruan dari kita, mungkin seperti tadi saudara-saudara sampaikan bahwa mungkin ada yang CPNS, mungkin ada yang berpindah tempat atau apa-apa, nanti kita akan cross check. Dan mungkin ada yang mungkin sudah menjabat tapi masih aktif, yang masih mau ikut tes lagi, kita akan cross check. Dan saya minta juga saudara-saudara, kalau memang ada punya bukti, contohnya dia terlibat dalam partai politik, mungkin kalian tahu, tolong lapor ke kita, supaya kita sama-sama kawal. Tidak boleh ada dusta di antara kita, supaya semua itu terbuka dan transparan. Papua Tengah ini kita punya. Jadi mungkin
Saya tidak akan bicara banyak. Yang penting kamu punya aspirasi, kamu sampaikan ke kita. Terima kasih supaya biar kita transparan dan terbuka.